Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, Rahayu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Evi Eliana yang dalam hal ini sebagai narasumber kita pada kegiatan webinar series yang kedua dalam rangka sosialisasi program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi atau nama singkatnya adalah Bestari Saintek. Dan juga terima kasih banyak sudah hadir juga bersama kita Mas Yogi Herdani selaku PMO program, Mbak Iradati selaku ketua tim, dan Bapak Ibu sekalian yang dalam hal ini bergabung dalam daring Zoom kita pada 29 Oktober 2025. Bapak Ibu, Zoom ini difasilitasi dalam rangka untuk memperjelas terkait dengan eh, proses pendaftaran program Bestari Saintek yang dalam hal ini sampai dengan akhir bulan Oktober 2024 kita akan membuka untuk pembuatan akun gitu ya. Dan mulai minggu pertama November nanti kita sudah bisa melakukan submit program dan juga sudah bisa membaca juknis lebih lanjut. Nah, pada kesempatan webinar series yang kedua ini kami menghadirkan Bu Evi Eliana yang dalam hal ini selaku akademisi dari UM dan juga Bu Evi Eliana merupakan salah satu juga bisa disebut sebagai pelopor gitu ya atau orang-orang yang mengawali terkait dengan Living Lab di Indonesia. Sebelum nanti Bu Evi Eliana menjelaskan lebih lanjut terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, mungkin ada sedikit pengantar dalam hal ini dari akan disampaikan oleh Bapak Yogi Herdani selaku Koordinator PMO Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi Bestari Sains. Pada Mas Yogi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bu Evi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini serta Bapak Ibu semuanya yang aktif untuk mengikuti program sosialisasi salah satu program kami, program Bestari. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, kami sudah melakukan rasanya sudah mungkin 3 kali atau 4 kali kami melakukan sosialisasi di berbagai perguruan tinggi, baik daring maupun luring, untuk menjelaskan program-program secara general tentang program-program Bestari kami ini. Bestari ini sebenarnya program yang kita adopsi dengan metodologi Living Lab. Nanti mungkin Bu Evi akan mengelaborasi lebih dalam terkait program Living Lab seperti apa, termasuk dalam sisi pengembangan ekonomi kreatif. Jadi kami memang membuat beberapa series webinar kemarin kita melaksanakan program sosialisasi terkait EOI dengan begitu jelasnya Pak Bambang narasumber kami kemarin menjelaskan bahkan memberikan buku referensi terkait program-program Living Lab dan bagaimana implementasinya. Kita berharap Bapak Ibu juga mendapatkan inspirasi dari sosialisasi kita pada pagi hari ini, utamanya para penggiat ekonomi kreatif. Ini membuktikan bahwa dimensi Living Lab itu sangat luas dari ekonomi kreatif, nanti bisa sampai ke manufacturing, ke pengabdian, permasalahan-permasalahan sosial masyarakat lainnya. Bapak Ibu mungkin di kesempatan ini saya pendek saja menjelaskan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Pertama terkait Juknis. Juknis akan segera kami keluarkan dalam minggu-minggu ini. Batas akhirnya adalah November. Namun demikian untuk mengetahui lebih dalam Bapak Ibu bisa melihat presentasi kami, pedoman-pedoman yang sudah kami susun. Nanti ada di lamannya aja deh di semesta.kemdiktisaintek.go.id. Bapak Ibu juga bisa melihat sosialisasi kami yang tentang EOI di mana di YouTube ya Jar ya, di YouTube Saintek Semesta Saintek, di situ bisa ada termasuk link materi dan lain-lainnya. Bapak Ibu, ini pertanyaan yang mungkin perlu saya jelaskan. Jadi banyak yang menanyakan tentang format proposal. Jadi proposal adalah portal formal kedua yang harus Bapak Ibu lewati sebelum dinyatakan lulus. Jadi sebelum masuk ke proposal, Bapak Ibu harus masuk dulu untuk melakukan pengisian EOI. Bisa Fajar unjukin Jar? Cara pengisiannya bisa dilihat dari paparan yang kemarin Bapak Ibu. Ini
Bapak Ibu buka di program minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id. Ini bisa langsung di sini atau Bapak Ibu bisa masuk dulu ke semesta.kemdiktisaintek.go.id. Di situ ada program, kami punya beberapa program dari program Insaintek, Terasaintek, Resonansi Saintek, Panen Raya Berdikari, program Berdikari, ada program Bestari. Jadi silakan Bapak Ibu klik program Bestari, nanti bisa masuk ke pendaftaran ini. Turun lagi kan? Nah ini silakan masuk di akun ini nanti atau Ibu Bapak Ibu bisa membuat akun. Sekarang masih dibuka ya pembuatan akunnya ya Jar ya. Masih dibuka, nanti Fajar akan Masing-masing. masih akan menjelaskan lebih detail. Terus ke bawah lagi, saya cepat saja supaya tidak menghabiskan waktu Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana implementasi Living Lab di bidang ekonomi kreatif. Jika lupa password, ya seperti biasa Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan cara ini. Lanjut. Ini akun peneliti, silakan dibuat. Nanti bila ada kesulitan, Bapak Ibu akan diberikan link untuk melakukan mengirimkan pertanyaan melalui bantuan semesta. Nanti Fajar akan membuat linknya di chat Bapak Ibu semuanya, di chat Zoom ini. Nah ini program-programnya, ini masih tahap tes ya Bapak Ibu. Dashboardnya seperti ini menunya, pendaftaran program Minat Saintek, pilih Bestari, status belum mendaftar, akan berubah seiring proses mendaftar seleksi. Bapak Ibu klik daftar program ini, turun lagi. Nah ini silakan daftar Bapak Ibu di sini. Ini ringkasan eksekutif, info kelengkapan dokumen di atasnya ada, nanti Bapak Ibu bisa melihat masing-masing. Terus pasti paham. Saya ingin menjelaskan identitas seperti biasa Ibu buat akun. Ini juga sama. Nanti ada ketua. Ini ringkasan eksekutif. Nah, disinilah Bapak Ibu yang sebenarnya akan menjadi proses pengisian. Bapak Ibu akan ditanyakan pertanyaan judul, apa yang Bapak Ibu ajukan, pernyataan permasalahan maksimal 500 kata, tujuan sasaran program, lokasi kegiatan, topik usulan, kata kunci. Jadi kata kunci ini memudahkan kami untuk melihat alur logik dari Bapak Ibu atau sektor-sektor atau konteks yang dari penelitian yang dari Bapak Ibu tawarkan. Turun lagi, Jar. Nah ini daftar juknis ya. Di sini ada desain proses, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bisa masuk mengunggah gambar atau mengunggah PDF yang Bapak Ibu sudah gambar tentang desain proses Bapak Ibu semuanya. DED di sini DED aja deh. DED di sini desain proses penelitian tentang model ekosistem hidup yang Bapak Ibu bangun. Terus kerangka logis, ini logic model TOC yang Bapak Ibu bangun di situ. Terus mekanisme rencana iterasi, sama lembar pengasahan tim periset seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya Bapak Ibu lalui dulu. Tidak banyak sebenarnya. Bapak Ibu tinggal mengisi terus mengunggah. Di situ ada model-model. Bapak Ibu mengunggah model, mengunggah template seperti itu. Kemarin sudah dijelaskan, bisa dilihat di yang sebelumnya. Seperti itu. Mungkin ini dana juga nanti ini isi dananya per komponen ya. Ada biaya langsung personal, biaya langsung non profesional, biaya tidak langsung. Jadi pembagiannya itu Bapak Ibu, biaya langsung personal itu 30% dari dana Bapak Ibu ajukan, biaya langsung non profesional itu 65% dari dana Bapak Ibu ajukan, dan biaya tidak langsung itu 5%. Biaya langsung untuk universitas Bapak Ibu yang mengampu Bapak Ibu semuanya, biaya langsung non profesional itu adalah biaya aktivitas Bapak Ibu semuanya. Biaya langsung personal adalah gaji bagi Bapak Ibu sebagai ketua tim dan anggota tim. Seperti itu. Itu jumlahnya 30%, maksimal 30%, tidak bisa lebih dari 30%. Sedangkan biaya langsung non personal itu bisa lebih dari 65%. Kalau biaya tidak langsung itu sudah fix 5%, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang di 5%. Seperti itu. Jadi itu saja, baru nanti Bapak Ibu bisa melakukan masuk ke tahap seleksi EOI. Setelah seleksi EOI baru akan dilaksanakan seleksi di tingkat di tingkat proposal. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum ke proposal, Bapak Ibu harus familiar dulu dengan cara pengisian di EOI. Seperti itu mungkin Fajar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bu Evi. Mudah-mudahan pagi hari ini sampai mungkin jam 11 ya, atau jam 12 itu Plus minus Mas, ya 11 Plus 12. minus. ya tersedianya waktu Bu Evi dan juga seluang Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam tentang apa program Bestari dalam implementasinya di bidang ekonomi kreatif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih Bu wabarakatuh. Evi. Terima kasih banyak Mas Yogi Herdani atas pengantarnya. Sekaligus juga nanti kami akan mengirimkan Bapak Ibu
apa namanya link untuk Bapak Ibu jika menghadapi kendala terkait dengan sistem informasi yang kami bangun. Goalsnya sederhana sampai dengan akhir Oktober, yaitu Bapak Ibu bisa membuat akun di Bestari Saintek kali ini gitu. Nah, baik, menginjak ke acara berikutnya, kita sudah hadir dalam hal ini Ibu Evi Eliana selaku akademisi UM, sekaligus juga mungkin bagian dari pelopor Living Lab di Indonesia seperti apa. Kemarin kami banyak mendapatkan informasi dari kolega Ibu Evi Eliana dalam hal ini mungkin dari Nufik Ibu. Eh, Ya, di NL House ada Mbak Lotte, Mbak Astrid gitu ya Bu ya. Astrid Dan juga. terima kasih banyak Ya, Ibu sudah berkenan untuk bisa apa namanya menjelaskan lebih lanjut mungkin dari perspektif Ibu terkait dengan Living Lab. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan Bu. terima kasih. Saya izin share screen-nya. Ya, baik-baik. Oke, bentar. Saya ini dulu. Screen saya sudah full ya, Mas? Sudah Bisa Ibu. lihat. Oke, wait. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Yogi, Mas Fajar, Mbak Ira, Pak Adi, dan juga Pak Adir yang memberikan opportunity bagi saya untuk berbagi terkait dengan kreativitas sebagai energi sains membangun ekonomi inovatif dari Living Lab. Rasanya terlalu besar kalau disematkan bahwa saya adalah pelopor Living Lab di Indonesia. Saya rasa apa namanya yang kita sebut sebagai Living Lab ini sudah banyak dipelopori oleh banyak perguruan tinggi dan juga lembaga riset maupun lembaga non pemerintah, namun mungkin tidak disebut sebagai Living Lab gitu. Nah, Bestari Saintek ini membuat Living Lab ini lebih visible dan juga lebih berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi saya juga sangat merekomendasikan untuk Bapak Ibu memulai membuat rancangan EOI dan juga rancangan Living Lab itu sendiri untuk didaftarkan untuk mendapatkan pendanaan Bestari Saintek. Hari ini saya akan mengupas kenapa kita perlu membahas kreativitas dalam konteks kita bicara Living Lab. Kemudian apa hubungannya kreativitas dan sains, inspirasi dari internasional dan juga dari lokal. Kemudian program Bestari, mengingatkan kembali program Bestari Saintek itu sendiri, dan kemudian penutup mungkin kalau ada waktu kita bisa Q&A sedikit. Saya ingin mengawali dari webinar ini dengan satu kalimat ya yang bagi saya sangat bermakna bahwa ketika sains dan kreativitas bertemu, keduanya tidak hanya menghasilkan pengetahuan tapi juga kehidupan baru, ekonomi yang berakar pada inovasi dan komunitas. Ini yang kami rasakan baik itu di UM maupun yang tadi disebut oleh Mas Fajar di Netherlands Knowledge House yang menghubungkan antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi yang ada di Belanda untuk membuat Living Lab di Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 3 Living Lab yang didanai oleh Netherlands Knowledge House gitu. Karena dari Living Lab ini kita lihat perubahan ekonomi dan juga kreativitas yang ada di masyarakat gitu. Nah, kenapa sih kita perlu bicara kreativitas dalam sains? Karena dunia riset saat ini menuntut lebih dari sekedar temuan, lebih dari sekedar artikel yang dipublikasikan di jurnal, tapi juga keberlanjutan dan dampak atau solusi nyata. Kemudian kreativitas, saya percaya bahwa ini bisa menjadi katalis untuk menerjemahkan ilmu menjadi kreativitas nyata, yang tidak hanya menjadi desain yang akhirnya nanti disimpan di perpustakaan atau disimpan di rak-rak pribadi gitu. Sains tanpa kreativitas bagi saya akan berhenti di laboratorium dan kreativitas tanpa sains akan berhenti di imajinasi. Setiap kali berusaha menghubungkan antara kreativitas dan sains, saya selalu eh, apa
ini mikir ya, novelnya H.G. Wells, The Time Machine, ini yang dipublikasikan di penghujung abad 19, itu sudah mempopulerkan konsep tentang fourth dimension yang kemudian fuel scientific speculation, kemudian theoretical physics, dan juga directly inspiring scientists seperti Ron Mallett untuk explore the possibility of time travel. Dan tidak terhitung dari situ berapa banyak film yang akhirnya dibuat berdasarkan narasi terkait dengan time machine. Kalau film sudah dibuat, ini artinya teknologi yang mendukung perfilman itu kan juga berkembang begitu. Dan kemudian semacam apa namanya special effect, kemudian macam-macam lah Bapak Ibu. Jadi intinya sains dan kreativitas itu perlu berkelindan. Mereka saling mendukung, mereka saling apa namanya menjadi motor untuk each other agar pengetahuan kita bisa benar-benar hidup. Nah, paradigma riset kita saat ini harus berkembang, tidak hanya memproduksi pengetahuan yang kemudian kita store di libraries ataupun dipublikasikan di jurnal, kemudian berhenti di situ saja, tapi kita harus mengarah kepada inovasi, inovasi menjadi nilai sosial, nilai ekonomi dan keberlanjutan, sehingga apa yang kita hasilkan dari laboratorium kita ataupun dari pemikiran-pemikiran kita itu diadopsi oleh masyarakat. Dan kemudian kita juga berkembang setelah apa namanya ada proses iterasi gitu ya. Ketika sudah diadopsi, ada masukan dari masyarakat, kemudian kita akan membawa masukan tersebut dalam produksi atau reproduksi ilmu pengetahuan itu berikutnya. Nah, kreativitas ini dibutuhkan dalam proses sains karena ini bisa memberikan kita energi untuk melihat dan juga perspektif dalam melihat hubungan baru antara antar data gitu ya. Yang selama ini kita melihat bahwa oh ya kemiskinan kota itu berkontribusi pada apa membuat lingkungan kota menjadi kumuh dan segala macam. Tapi kita juga bisa melihat bahwa oh ya kemiskinan kota ini apa masalahnya dan kemudian solusinya kira-kira apa. Kemudian citizen science atau pengetahuan masyarakat ini tentang apa yang dipersepsi terkait dengan eksistensi mereka di in relation to kota, bagaimana power relation, bagaimana. Nah, ini yang akhirnya bisa menumbuhkan apa pemikiran-pemikiran kritis dan juga kreatif untuk melihat dari perspektif baru dengan perspektif baru antara data-data yang kita miliki. Kemudian kreativitas itu juga menumbuhkan empati, menguatkan empati kita sehingga kita bisa memasukkan empati dan pengetahuan dan imajinasi dalam satu wadah dan mengubah cara kita bereksperimen menjadi pengalaman yang bermakna bagi masyarakat bahwa eksperimen itu tidak hanya milik kita sendiri tapi juga bersama masyarakat. Jadi tidak salah ketika Einstein bilang bahwa creativity is intelligence having fun begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan langsung menukik pada Living Lab. Living Lab itu sebenarnya adalah ruang kolaboratif antara akademisi dengan masyarakat, pemerintah, dan industri atau stakeholders yang sebenarnya di luar akademisi itu sendiri. Nah, ini menjembatani riset dan implementasi nyata dan mendorong co-creation. Kata kunci yang sangat penting adalah co-creation. Artinya kita sebagai akademisi tidak bekerja sendiri. Kita bekerja bersama masyarakat, create bersama masyarakat. Kemudian masyarakat ini dalam konteks yang lebih luas ya Bapak Ibu, tidak harus masyarakat misalnya di kampung atau seperti itu. Masyarakat membuat kebijakan juga apa bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kita belajar dari konteks lokal. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kalaupun misalnya mau jauh juga nggak apa-apa sih sebenarnya, gitu ya. Dan pengakuan serta penghormatan pada citizen science. Nah, kita melihat masyarakat ini tidak sebagai apa ya partisipan yang nol gitu ya, tidak memiliki scientific rigor atau tidak memiliki kemampuan berolah pikir gitu ya. Jadi mereka memiliki history, mereka memiliki cara hidup atau lifestyle sendiri. Nah, ini yang perlu kita apa hormati dan kemudian kita apa namanya istilahnya dari perancangan kita juga perlu taking into account cara-cara khas atau unik yang mereka miliki selama ini. Nah, ini adalah salah satu contoh Living Lab UM yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar. Pokoknya kalau ke Malang sekarang nggak ke Kayu Tangan Heritage, itu rasanya kurang ya. Jadi pokoknya di tengah kota Malang, turismenya apa? Pasti mikirnya adalah Kayu Tangan Heritage. Nah, itu adalah salah satu contoh Living Lab yang cukup sukses yang dikelola bersama antara masyarakat Kampung Kayu Tangan dengan Universitas Negeri Malang. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nah,
kreativitas ini memberikan ide dan sains ini memberikan alat untuk mewujudkannya. Keduanya menghasilkan inovasi yang berdampak sosial dan ekonomi. Ini adalah teman-teman Almi ketika mereka lagi berkongres di Malang. Kemudian saya ajak ke mana Kampung Kayu Tangan Heritage. Nah, di situ kita akhirnya juga, oh ya, ada riset sejarah yang akhirnya menambah nilai ekonomi kreatif masyarakat. Nah, di situ ada makam gitu ya. Ini adalah satu apa namanya? Istilahnya informasi gitu ya, papan informasi terkait ini makamnya siapa. Nah, ini tentunya perlu riset sejarah ya tentang apa namanya Kampung Kayu Tangan itu sendiri, siapa yang dulu babat alas istilahnya seperti itu. Kemudian bagaimana heritage ini kemudian diintegrasikan dalam membuat Kampung Kayu Tangan ini menjadi sebuah kampung tematik. Nah, kemudian model ekonomi kreatif dari Living Lab itu seperti apa? Ini harusnya model ekonomi yang berbasis pengetahuan atau knowledge based ekonomi seperti tadi berbasis heritage atau pengetahuan sejarah, berbasis apa namanya pengetahuan tentang supply chain, kemudian apa namanya tentang pasar dan segala macam seperti itu. Jadi tidak hanya modal finansial saja. Kemudian ada juga menghasilkan produk, jasa atau konten yang kreatif. Bapak Ibu kalau ke Kampung Kayu Tangan, tiket masuknya itu adalah kartu pos gitu ya, postcard. Nah, sebenarnya itu adalah foto yang kemudian didesain seperti kartu pos. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana apa namanya kreativitas itu akhirnya membuat Kampung Kayu Tangan itu niche dan berbeda dengan kampung-kampung tematik yang lainnya gitu. Sehingga orang juga tertarik untuk masuk, tidak hanya berada di pinggir-pinggirnya saja yang banyak lampunya seperti itu. Kemudian didorong oleh riset interdisipliner dan partisipasi masyarakat. Jadi model ekonomi ini tidak bisa hanya rely on modal finansial saja, tapi juga perlu pemikiran interdisipliner yang ini juga perlu campur tangan akademisi ya Bapak Ibu. Nah, kita juga perlu berkolaborasi transdisiplin, misalnya melibatkan sains, sosial, seni, dan teknologi. Jadi kita tidak boleh lagi berpikir secara silo. Dan juga partisipasi masyarakat yang aktif juga sangat diperlukan. Masyarakat ini yang akan berperan dalam mendesain, berperan bersama kita mendesain dan juga nantinya implementasi. Pada tahap tertentu, tentu universitas ini harus step out ya. Uh, ini Kampung Kayu Tangan pun ini sudah menjadi milik masyarakat bukan milik UM gitu. Nah, pada saat ini kita sudah lepas, ya, akademi sudah lepas, kita sudah bisa memastikan bahwa kampung ini atau misalnya project Living Lab kita ini sudah bisa dikembangkan sendiri oleh masyarakat begitu. Kemudian tanpa harus apa namanya campur tangan kita gitu. Pada saat tertentu, tapi tidak yang 1 tahun 2 tahun gitu. Memang Kampung Kayu Tangan ini pendampingannya lama sekali Bapak Ibu. Pun juga Living Lab yang dibangun oleh teman-teman di Netherlands Knowledge House gitu. Satu Living Lab itu bisa sampai 3 tahun. Nah, kemudian adanya mutual learning atau perguruan tinggi belajar dari masyarakat dan masyarakat pun belajar dari perguruan tinggi. Sehingga kita bisa bilang bahwa sustainability ini bukan hanya soal alam tapi juga soal hubungan dan juga pengetahuan. Saya akan bagikan beberapa inspirasi Living Lab global dan lokal. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Finlandia dan mengunjungi Aalto University sudah paham bahwa Aalto ini adalah salah satu universitas yang begitu maju Living Lab-nya terkait dengan urban living begitu ya. Ini berbasis di Aalto University Finlandia. Ini merupakan contoh kolaborasi sukses antara perguruan tinggi, industri, dan juga masyarakat yang berfokus pada eksperimen sains dan lingkungan urban. Misalnya transportasi yang smart, kemudian penggunaan energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian perilaku manusia, kemudian dia memadukan sains, desain, teknologi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Alto Living Hub, Living Plus Hub, ini juga inovasi yang langsung diuji cobakan langsung di ruang publik di Alto. Misalnya sistem mobilitas yang cerdas, bangunan hijau, dan juga desain kota berorientasi manusia. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita jadikan referensi Bapak Ibu ketika nanti mendesain Living Lab untuk diajukan pendanaan di Bestari Saintek. Inspirasi lainnya adalah dari Netherlands Knowledge House. Kalau Ibu Bapak search di Netherlands di Google Netherlands Knowledge House, nah Bapak Ibu akan langsung dibawa ke
websitenya Netherlands Knowledge House. Nah, kemudian di situ akan ada informasi terkait dengan Living Lab. Kami sudah punya beberapa Living Lab. Living Lab pertama adalah Kampung Susun Kunir di Jakarta. Nah, kami berangkat dari problem terkait dengan sampah pada saat itu. Nah, kemudian kami bekerja sama, ini beberapa universitas antara Indonesia dan juga Belanda untuk kemudian melakukan rekayasa agroekosistem ya. Dan rekayasa boleh itu kan dibantu mute, Mas. Ini ya, terima kasih. Ya, jadi di Kampung Susun Kunir itu saat ini pengelolaan sampahnya lebih smart, Bapak Ibu. Kemudian hasil dari pengolahan sampah itu pun juga sudah menjadi produk kreatif. Nah, sekarang yang sedang berjalan di Netherlands Knowledge House adalah salah satunya sistem pangan. Nah, ini kerjasama antara sekolah vokasi IPB dan juga ARS. ARS itu dari vokasi dari Belanda gitu ya. Temanya adalah pertanian organik yang berkelanjutan dan menguntungkan. Nah, ini kami menggabungkan antara student Indonesia dan juga student yang dari Belanda gitu ya. Nah, ini nanti untuk Bestari Saintek memang tidak harus ini saya menyampaikan contoh-contoh apa yang sudah saya terlibat begitu ya. Saya tidak terlibat di Alto, tapi saya terlibat di Living Lab untuk Netherlands Knowledge House dan juga yang di lokal di UM sendiri. Ini kayu tangan heritage. Saat ini kayu tangan heritage ini Bapak Ibu sudah mungkin yang sudah pernah ke Malang dan masuk ke kampung kayu tangan sudah tahu bahwa kalau ke Malang itu pasti udah gede banget itu ada ikon kayu tangan heritage karena sudah menjadi ikon wisata kota Malang yang berada di center Kota Malang. Ini menggabungkan riset sejarah, tata kota, arsitektur, ekonomi, dan seni. Dan dulu Bapak Ibu saya tinggal di Malang itu tahun 1998, mulai tahun 1998. Kemudian yang saya tahu tentang kayu tangan itu ya kampung biasa saja begitu, kampung biasa saja, tidak ada apa namanya? Ya, geliat ekonomi yang kreatif yang apa spesial begitu ya, yang bisa menjadi perhatian orang untuk datang ke Kampung Kayu Tangan. Saya kalau ke situ biasanya adalah jajan gitu ya. Di situ apa namanya banyak jajanan gitu. Gitu aja itu aja. Nah, tapi kemudian teman-teman di UM secara kolaboratif sesuai dengan permintaan warga. Jadi warga itu apa namanya? Menyampaikan kepada UM bahwa mereka ingin membuat kampungnya ini dikunjungi oleh wisatawan gitu. Kebetulan ini di sini ada Ibu Ina ini apa seniornya ASWGI. Kebetulan yang datang pertama itu adalah Ibu BPKK. Mereka ingin agar mereka juga punya tambahan penghasilan gitu sebagai apa namanya kelompok ya kampung urban gitu ya yang mungkin ekonominya ini lebih kayak non formal bisa dikatakan seperti itu. Mereka ibu BPKK ini ingin mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, kemudian setelah melakukan riset apa yang bisa kita tampilkan dari kayu tangan ini ada heritage. Ternyata rumah-rumahnya ini banyak yang masih asli. Jadi dibangun pada ujung abad 20 atau mungkin bahkan di abad pokoknya rumahnya lama-lama lah begitu. Sehingga proyek pertama adalah riset, kemudian membangun bagaimana menghidupkan kembali kawasan heritage perkotaan yang sebelumnya kurang terawat ini menjadi destinasi wisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, kalau masuk ke gang-gang yang kecil itu sudah tidak lagi ada kesan kumuh, Bapak Ibu, semuanya bersih dan kemudian rumah-rumah yang masih asli ini sebagian juga sudah dikonversi menjadi kafe. Nah, yang mendapatkan manfaat tentunya adalah masyarakat yang berada di dalam kampung tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada museum-museum kecil di gang-gang itu akhirnya citizen science atau apa namanya? Apa ya kemampuan masyarakat untuk bernalar ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam menata. Oh ya museumnya nanti ini museum tentangnya Abbas Akub lah. Kemudian ada juga museum musik lah. Nah, seperti itu. Itu semuanya adalah apa namanya? Dari masyarakat begitu ya. Kemudian dampak ekonomi kreatifnya kayu tangan ini bisa dilihat sangat signifikan. Mungkin orang lebih tertarik ke kampung warna tidak lebih tertarik ke kampung kayu tangan saat ini dibandingkan ke kampung warna-warni. Jadi warga di sekitar situ melalui UMKM misalnya buka warung ini pastilah hampir pasti laris gitu ya. Karena di situ juga ada warga yang kebetulan ibu-ibu PKK ini organize tour edukatif juga. Jadi ibu-ibu yang jaga di tempat
tiket di beberapa gang pintu masuk itu mereka juga akan menawarkan kalau ada yang wisatawan yang mau untuk melakukan tur edukatif gitu. Nah, ini misalnya ini rumahnya siapa, mereka akan menjelaskan dan juga produk-produk lokal. Mahasiswa dan dosen terlibat secara langsung dalam riset dan inovasi desainnya, sehingga terjadi ada sinergi akademik, industri, dan juga masyarakat. Kolaborasi ini berkelanjutan sampai sekarang. Kalau warga, kalau misalnya kami juga mendeploy mahasiswa untuk KKN gitu. Kemudian warga juga berkoordinasi dengan kami terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Tapi ternyata tidak hanya UM saja yang tertarik gitu. Maksudnya yang berperan pada akhirnya pemerintah Kota Malang juga akhirnya mau nggak mau juga harus memperhatikan gitu karena sudah dilihat bahwa ini ada hasilnya. Kalau dulunya dilihat ya nggak, maksudnya bahkan tidak dilihat sama sekali gitu ya. Begitu melihat oh ya ini ada perputaran ekonomi yang berbasis kreatif yang cukup besar di daerah Kayu Tangan ini, akhirnya pemerintah pun juga akhirnya melihat gitu ya. Kemudian universitas-universitas lain juga akhirnya juga ikut membantu masyarakat di wilayah tersebut. Ada kerjasama jangka panjang dan juga pemberdayaan berbasis kepercayaan dan juga saling belajar dari antara masyarakat dan juga perguruan tinggi yang saya sampaikan sebagai iterasi tadi. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya selalu ada kolaborasi antara sains, sosial, humaniora, desain dan juga teknologi. Nah, masuk ke Bestari Saintek, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saja tentang apa sih Bestari Saintek ini? Bestari Saintek ini membuka peluang integrasi riset dan juga pemberdayaan masyarakat, wadah bagi dosen lintas disiplin untuk bereksperimen, karena memang harapannya yang namanya masalah kan tidak bisa kita lihat sebagai sebuah satu fase, maksudnya satu ini aja ya, singular saja ya, pasti ada beberapa fase yang bisa atau beberapa perspektif yang kita gunakan dalam melihat masalah tersebut. Nah, disinilah pentingnya untuk menunjukkan bahwa timnya 7 orang yang nanti akan dinominasikan, maksudnya yang membuat proposal ini harus berbagai lintas atau berbagai disiplin gitu, dan mereka harus memiliki peran. Kira-kira nanti yang disiplinnya ini atau memiliki keahlian dalam bidang apa gitu ya, nanti akan ada argumennya begitu ya. Kemudian menjadi penggerak ekonomi kreatif berbasis sains, ini yang juga menjadi salah satu concern Bestari Saintek. Jadi ini bukan hanya sekedar hibah penelitian yang hasilnya adalah oke, Scopus Q1, Q2 begitu ya. Tapi ini merupakan platform eksperimental yang menumbuhkan budaya kolaborasi dan inovasi. Tidak hanya antara akademik, tapi juga antara akademik dan juga akademisi dan masyarakat. Begini gambaran umumnya. Ini adalah program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi yang merupakan pemanfaatan sains dan teknologi berbasis potensi daerah yang menghimpun komoditas. Jadi tidak hanya sekedar kita memetakan bahwa dari kajian literatur ada gap ini, maka saya akan meneliti ini. Tapi masalah di masyarakat sebenarnya apa yang ingin kita jawab gitu. Jadi lebih itu. Tujuannya adalah membangun ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi yang partisipatif, artinya masyarakat juga ini case-nya berasal dari masyarakat gitu. Salah satu bisa kelompok masyarakat, bisa itu aparat gitu ya, boleh silahkan. Mendorong kolaborasi, diseminasi dan juga pemanfaatan hasil riset demi peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi bukan sekedar hibah riset tapi ekosistem kolaboratif. Oke. Berikutnya, sorry. Nah, mitra utama yang bisa kita gandeng dalam Bestari Saintek itu siapa? Nah, mitra utamanya adalah yang berperan sebagai penyerap atau pengguna hasil riset inovasi atau off-taker-nya, immediate off-taker-nya ini siapa? Dan posisi mitra utama menjamin keberlanjutan pemanfaatan oleh pihak yang memiliki kapasitas, kewenangan, atau kebutuhan nyata. Kan tadi saya sampaikan pada titik tertentu gitu ya, mungkin setelah 3 tahun atau 5 tahun, kita sudah tidak selamanya ngurusi istilahnya we have limited amount of time karena mungkin kita ingin bergerak ke kasus yang lainnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika
facing down ini kita harus pastikan bahwa masyarakat sebagai off-taker yang off-taker mitra utama kita ini sudah bisa menjaga keberlangsungan proyek tersebut gitu. Kemudian ada mitra pendukung, mitra yang berperan sebagai lingkungan nyata untuk pengujian, validasi, penyempurnaan dan juga diseminasi hasil inovasi. Nah, ini masyarakat yang jauh lebih luas nanti yang akan mendapatkan manfaatnya juga gitu. Bisa berupa masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah ataupun media massa, lembaga non pemerintah. Nah, luaran programnya adalah relevansi hasil penelitian yang melalui proses validasi sudah digunakan serta dapat diukur nilai tambahnya bagi lembaga atau komunitas atau industri yang mengadopsinya. Hasil penelitian yang tervalidasi tersebut diwujudkan dalam dua luaran utama, yaitu traditional research output. Kalau tradisional ini kan ya seperti buku, kemudian artikel jurnal gitu, monograf, paten, HKI gitu, atau modal teknis cetak biru atau blueprint gitu ya. Nah, kemudian yang non TRO atau non traditional research output yang memperkuat legitimasi sosial, memperluas jangkauan dan advokasi, serta memastikan penerimaan inovasi melalui diseminasi publik dan juga medium kreatif. Antara lain, pameran misalnya, pameran hasil inovasi, pertunjukan berbasis riset, film atau dokumenter, karya sastra dan seni, desain atau arsitektur, modul pelatihan, dan macam-macam. Oke. Nah, tadi saya sampaikan tentang iterasi ya, Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya? Ini sangat penting untuk diperhatikan ketika nanti membuat proposalnya. Jadi ada siklus gitu ya. Siklus di mana kita apa namanya? Sesudah kita menghasilkan misalnya cetak biru atau mungkin prototipe gitu ya, atau mungkin model ekonomi. Nah, ini kita ujikan, kemudian kita mendapatkan feedback dari masyarakat pengguna. Kemudian kita apa revise hasil tersebut kemudian dengan siklus yang sama sehingga kita mendapatkan apa namanya hasil lagi kemudian mendapatkan feedback lagi gitu. Jadi harus ada siklus sampai prototipe atau mungkin model ini mapan gitu. Nah, ini rasanya tadi sudah disampaikan oleh Mas Yogi, basically adalah kita pada proses sosialisasi program dan juga pendaftaran program. Nanti November ini akan mengisi expression of interest. Jadi jangan lupa untuk membuat akun ya Bapak Ibu. Kemudian nah setelah EOI ini akan ada apa namanya? review EOI. Nah, setelah review EOI ini baru kemudian seleksi proposal. Ini udah mirip dengan hibah internasional ini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sudah sering apply hibah internasional, rasanya tidak akan kagok lah kalau mau apply hibah yang Bestari Saintek ini. Oke, nah akun seleksi sekali lagi saya mengingatkan minggu ketiga sampai 4 Oktober adalah pendaftaran akun seleksi. Bisa dicek di websitenya Bestari Saintek Bapak Ibu. Nanti bisa langsung di Google aja. Nah, untuk November awal itu adalah EOI dan kemudian proses seleksi EOI itu pada minggu kedua November sampai minggu kedua Desember 1 bulan gitu. Jadi ini sudah cukup mengakomodasi keresahan Bapak Ibu bahwa apa namanya kalau proposalnya Januari nanti grantnya nanti di bulan April dana turun di bulan Juni. Nah ini kita lebih awal banget seleksinya sehingga nanti di awal tahun semoga sudah proses kontrak gitu. Oke, nah untuk mempersiapkan proses proposal Bestari Saintek, pertama yang perlu dilakukan tentunya mengidentifikasi isu atau potensi lokal, kemudian merancang kolaborasi lintas bidang antara akademisi dan juga bisa melibatkan NGO juga Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa melibatkan masyarakat yang akan menyerap ini ya hasilnya nanti dan perlu mengintegrasikan riset dengan kreativitas dan juga desain keluaran yang berdampak sosial ekonomi atau kebijakan. Saya rasa tantangan yang nanti akan kita hadapi adalah pemikiran yang silo, terkotak-kotak antar disiplin dan juga apa silo antara akademisi dan masyarakat. Ini yang ingin kita we want to break the boundary antara antar disiplin dan juga antara akademisi dengan masyarakat. Nah, biasanya juga tantangan kita adalah 1 kali riset 1 tahun selesai gitu. Nah, kami tidak ingin seperti itu nantinya. Jadi perlu ada apa namanya deklarasi nantinya iterasinya bagaimana gitu. Nah, dalam satu
1 tahun pun itu bisa dilakukan proses iterasi, tidak hanya menunggu misalnya 1 tahun ini satu siklus. Jadi sangat bergantung pada jenis kegiatan yang atau jenis penelitian yang akan kita lakukan nanti. Kemudian kita juga perlu engage dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan as early as possible. Nah, strategi yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan isu-isu ini adalah penguatan jejaring, tidak hanya antara akademisi, tapi juga jejaring antara akademisi dengan masyarakat, akademisi dengan pemerintah sekitar, di mana apa namanya eh, yang akan mengadopsi eh, ini ya teknologi ataupun hasil yang akan kita dapatkan dari penelitian kita. Kemudian integrasi riset dan pengabdian sehingga tidak berdiri secara terpisah gitu antara riset dan pengabdiannya, tapi ini menjadi satu. Jadi desainnya yang saya sampaikan sebagai iterasi itu seperti tadi. Kemudian membangun narasi dampaknya atau theory of change-nya. Nah, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa sains tanpa kreativitas itu kering dan kreativitas tanpa sains itu rapuh. Sehingga keduanya perlu hidup berdampingan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Saya rasa itu paparan dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada waktu kita bisa ini berdialog. Terima kasih, Mas Fajar. Baik, terima kasih banyak Bu Evi atas paparannya, terutama mungkin tadi share terkait dengan learning experience, apa yang sudah pernah dilakukan Bu Evi. Sekaligus juga tadi beberapa mengingatkan kita ya, recalling terkait dengan program Bestari itu apa, dan juga mungkin basic konsep dari Living Lab itu apa. Baik Bapak Ibu, kita masih punya cukup waktu panjang untuk bisa tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, bisa raise hand ataupun mungkin dituliskan di kolom chatnya ya terkait dengan pertanyaannya. Tadi mungkin ada satu pertanyaan Bu Evi, Boleh. apakah program atau Living Lab itu sama dengan pengabdian masyarakat gitu? Atau mungkin Ya, konsepnya dengan desa binaan? Mungkin itu jadi oke. pertanyaan umum yang apa Iya, namanya betul, banyak betul, ditanyakan betul. dari beberapa kali kita sosialisasi. Ya, Silahkan ya, mungkin Bu ya, Evi. ya, ya. Bedanya begini, Bapak Ibu. Kalau apa pengabdian masyarakat atau desa binaan ini kita di ujung di pengabdiannya saja gitu. Ketika teknologinya udah selesai gitu kan. Nah, tapi kalau Bestari Saintek ini mulai dari awal gitu, kita co-create teknologinya, kita co-create bersama masyarakat. Masyarakat ini butuhnya apa gitu ya. Dan kemudian nanti ada siklusnya. Jadi apa namanya dalam 1 tahun itu Bapak Ibu juga sudah harus bisa menunjukkan bahwa ini ada proses iterasinya. Mungkin begitu ya Mas Fajar ya. Betul, betul, Bedanya betul. antara Bestari Saintek dengan program pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita menggabungkan antara penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat dan ada proses iterasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Evi. Memang saya suka menyebut Living Lab itu kadang in advance approach for community services, Bu. Ya, betul, betul. More advanced ya. More advance ya. Jadi kalau saya lebih ke co-create-nya gitu loh Mas. Betul, 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 Jadi Ibu. dari awal kita bukan terserah kita nih mau create apa gitu. Jadi kita dengarkan juga masyarakat ini maunya apa gitu. Apa isunya, kemudian mau diarahkan kemana ya gitu. Misalnya kalau kopi ada masalah limbah yang belum termanfaatkan gitu ya. Selama ini mereka memanfaatkan limbah kopi sebagai apa gitu. Nah, ini akan fueling atau menjadi bahan bakar kita mikir gitu. Baiknya untuk masyarakat yang misalnya dengan apa ya, ya demografi yang seperti ini Hmm, kita arahkan ke biogas atau hmm. kita arahkan untuk jadi pupuk nih gitu kan. Ya, Jadi betul, betul. ada pertimbangan-pertimbangan itu gitu. Karena nanti kalau mereka biogas dipakai enggak gitu. Kalau mereka pupuk dipakai enggak gitu. Gitu. Jadi kemudian kalau ini misalnya bisa scale up, nah scale up-nya nanti akan kita arahkan kemana gitu loh. Betul, betul. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu Evi atas jawabannya. Ini sudah ada tiga pertanyaan, mungkin tiga penanya yang sudah resen. Silahkan mungkin dari Universitas Muhammadiyah Kudus ada Pak Aris. Silahkan Pak Aris. Kenal ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Eh, senang bisa bertemu kembali dengan Pak Fajar dan terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Sangat inspiring sekali tadi penjelasannya ya. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ini saya beberapa ide sih ada banyak ya. Jadi nanti saya akan mengklirkan ide saya ini bersama rekan-rekan yang akan maju.
berdasarkan by riset dari kebutuhan masyarakat. Cuman yang saya tanyakan tuh begini, ini kan permasalahan stunting kan masih menjadi problem ya Bu ya. Nah, Iya. ini ada rekan dosen yang di kampus kami memang lab gizinya itu sudah sangat lengkap sekali. Kami ingin hasil dari limbah makanan, tapi tidak perlu saya sebutkan. Itu nanti akan kita create menjadi makanan yang memang dia itu dari limbah ya, dari limbah makanan akan kita create untuk menjadi semacam biskuit atau makanan apa yang bisa membantu ibu-ibu di sini untuk stunting. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan dari aspek ekonomi bisa, kemudian kesehatan bisa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat potensi di daerah sekitar sini, di dekat Kudus itu ada Jepara. Jepara itu luar biasa sekali itu budayanya itu. Nah, di sana itu ada wisata sejarah yang sangat bagus untuk kita manfaatkan, tetapi belum optimal. Nah, ini perlu sentuhan-sentuhan akademisi. Nah, nanti saya akan mengambil beberapa sisi dari sejarah itu yang relate. Jadi nanti ada ekonomi ada, kemudian pendidikan ada, lingkungan ada, kesehatan ada. Ini bisa enggak ya dijadikan satu? Itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, Pak Fajar, ini mohon maaf ini. Untuk anggota itu jumlahnya berapa dan syaratnya itu apa aja gitu. Ini kan beberapa teman ada yang sebelumnya sudah mengikuti program gitu. Terima kasih Mas Fajar. Siap, silahkan Bu Evi mau lanjut langsung jawab mungkin